balik lagi sama aku Nazwa Syiralaufa. Di video kali ini, aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi mengenai NAT. Apa sih NAT itu? Nah, makanya teman-teman tonton video aku sampai akhir ya. Nah, biar gak lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi apa sih NAT itu? Jadi, NAT atau Network Address Translation itu adalah merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private atau IP yang belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Nah, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. Nah, NAT ini biasanya dibenamkan dalam sebuah router. Kayak gitu. Nah, NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jadi intinya NAT itu adalah teknologi dalam jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara jaringan lokal atau IP private ke jaringan. Nah, caranya adalah dengan mentranslate dari IP private menjadi IP public supaya nantinya perangkatnya itu bisa mengakses internet secara aman dan legal seperti itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis NAT. Nah, NAT itu terbagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Yang pertama ada full con NAT, yaitu one-to-one NAT. Nah, ini adalah jenis yang paling terbuka teman-teman, yang dimana semua koneksi dari dalam itu keluar diterjemahkan ke suatu alamat IP public dan satu port tetap. Lalu paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat public itu tanpa batasan sama sekali, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada restricted connect, yaitu kalau yang ini itu dia lebih aman daripada yang full con tadi teman-teman. Nah, NAT ini dia hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Nah, jadi kalau yang tipe ini tuh dia bakalan menerima paket dari IP yang sebelumnya tuh udah dihubungi sama host internalnya kayak gitu. Nah, lalu tapi portnya juga itu boleh berbeda teman-teman kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada port restricted connect, yaitu sama seperti restrict con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Nah, jadi NAT ini itu hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi, kayak gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada symmetric NAT. Nah, ini adalah jenis yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Nah, tipe ini itu adalah setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port public yang berbeda, teman-teman. Nah, lalu dia ini akan jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada tipe NAT. Nah, kalau tipe NAT itu yang pertama ada NAT tipe statis. Nah, kalau NAT statis itu adalah menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP diterapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT, kayak gitu. Nah, NAT statis itu terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside.
Alamat lokal dan global itu dipetakan satu lawan satu secara statik. Nah, NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada NAT tipe dinamis. Nah, kalau NAT dengan tipe dinamis itu menggunakan logika balancing, teman-teman, atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika, kemungkinan, dan pemecahannya. Nah, dengan tipe dinamis pada umumnya itu dibagi menjadi dua lagi, teman-teman, yaitu ada NAT system pool dan NAT system overload. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang NAT system pool dan NAT system overload. Kita mulai dari NAT system overloading dulu. Nah, kalau NAT dengan sistem overloading itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Nah, sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Kayak gitu. Hal ini itu sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Nah, lalu sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound kayak gitu. Nah, lalu kalau NAT system pool itu atau kelompok itu menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy, atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti, dalam sistem pool suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Nah, translasi dinamik itu terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, NAT dengan sistem pool itu biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Paham gak kira-kira tentang NAT ini? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, sekarang kita bakalan langsung lanjut buat langsung konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer seperti biasanya. Oke, teman-teman, sekarang kita buat dulu topologinya. Nah, di sini kita bakalan pakai satu server. Lalu setelah itu kita akan gunakan router. Oke, kita kasih 3 router. 1. Nah, yang router ini misalkan yang ini adalah punyanya Google. Oke, lalu kita kasih lagi di sini. Nah, misalkan ini adalah punyanya ISP. Lalu yang terakhir, yang ini misalkan punyanya klien. Nah, lalu di klien ini dia punya 2 jaringan. Kita kasih 1 switch, lalu 2 PC. Ini 1 dan ini 2. Oke, kita sambung-sambungin dulu portnya 1 ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke. Nah, ini kita rapihin dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kita kasih IP-nya dulu, teman-teman. Misalkan IP-nya yang ini adalah 172.16.23.1
Lalu yang ini 172, 16, 23, 2. Oke, lalu di sini untuk IP jalurnya di sini adalah 10.10.10.1. Lalu untuk router yang ini ISP itu 10.10.10.2. Lalu untuk yang ISP ke klien IP-nya adalah 11.11.11.1 dan yang ini IP-nya adalah 11.11.11.2. Oke. Lalu di sini ini misalkan VLAN 10, IP-nya misalkan 12.168.10.1. Lalu yang ini VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.20.1. Oke.